Di tengah perang dagang yang makin panas antara Amerika Serikat dan China, dunia menahan napas. Rumor beredar bahwa China bisa saja membalas tekanan AS dengan mengenakan tarif hingga 145% terhadap chip dari raksasa teknologi seperti Intel, AMD, dan Qualcomm. Tapi, pertanyaannya, apakah China benar-benar berani melakukannya? Atau justru langkah itu bisa menjadi bumerang besar bagi industrinya sendiri? Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mulai dari tarif baja, produk elektronik, hingga kini chip semikonduktor. Ketika Amerika memblokir ekspor chip canggih ke China, Beijing mulai mencari cara untuk membalas. Salah satu isu yang mencuat belakangan adalah wacana kenaikan tarif hingga 145% untuk chip-chip asal Amerika. Ini akan langsung menyasar perusahaan seperti Intel, AMD, dan Qualcomm. Namun di balik ancaman itu, ada realitas pahit yang harus dihadapi China sendiri. Ketergantungan China terhadap chip Amerika. Meski China tengah membangun industri chip lokalnya melalui SMIC dan perusahaan lain, kenyataannya China masih sangat tergantung pada teknologi chip dari Amerika. Hampir semua laptop, desktop, dan smartphone buatan China terutama yang menyasar pasar menengah dan atas masih mengandalkan prosesor dari Intel dan AMD, serta SoC dan modem dari Qualcomm. Jika tarif dinaikkan 145%, harga import komponen bisa melonjak lebih dari 2 kali lipat. Akibatnya, efek langsung ke industri laptop dan komputer. Bayangkan, ini sebuah laptop produksi China dengan prosesor Intel i5 dijual seharga $500. Jika tarif dikenakan 145% untuk prosesor, harga bisa naik menjadi $1.650 sampai $1.700 hanya untuk menutupi biaya komponen. Dan ini belum termasuk efek domino seperti kenaikan harga motherboard dan pendingin, kenaikan ongkos produksi, penurunan daya saing brand laptop China di pasar global. China akan kehilangan keunggulan harga murah yang selama ini menjadi kekuatannya di pasar teknologi. Ketakutan China kehilangan pasar ekspor. China bukan hanya produsen teknologi untuk pasar dalam negeri, tapi juga eksportir besar laptop dan komputer ke Asia, Afrika, dan bahkan Eropa. Jika harga barang produksinya melonjak karena tarif, maka konsumen global akan beralih ke produk dari Vietnam, India, atau bahkan Amerika sendiri. Brand besar seperti Lenovo, Xiaomi, hingga Huawei bisa kehilangan pangsa pasar internasional. Dampaknya, jutaan pekerjaan dan miliaran dolar potensi ekspor bisa lenyap. Segmen 5, kenapa China tidak akan berani? Maka dari itu, banyak analis sepakat bahwa China tidak akan berani benar-benar menaikkan tarif setinggi itu. Meskipun sebagai ancaman politik, langkah ini tampak agresif secara ekonomi, itu bisa jadi malapetaka domestik. Bahkan, jika dilakukan, pemerintah China kemungkinan akan memberikan pengecualian untuk produk-produk tertentu atau membuat skema subsidi internal yang justru makin memberatkan APBN mereka. Lalu, apa pilihan China? Satu-satunya jalan adalah mempercepat pengembangan industri chip dalam negeri. Tapi, jalan ini tidak mudah. Dibutuhkan teknologi litografi ekstrem, SDM, daya manusia tingkat tinggi, riset bertahun-tahun. China sedang bergerak ke arah itu, tapi setidaknya dibutuhkan 10-15 tahun lagi sebelum mereka bisa benar-benar mandiri seperti AS, Korea Selatan, atau Taiwan. Penutup, kesimpulan, ancaman tarif 145% untuk chip Amerika memang terdengar menakutkan, tapi pada kenyataannya, China berada dalam posisi yang jauh lebih rapuh dalam rantai pasok teknologi. Jika mereka benar-benar melakukannya, bukan hanya Amerika yang merugi, tapi China sendiri bisa mengalami lonjakan harga yang menghancurkan industri laptop dan komputer mereka. Jadi,
Langkah ini kemungkinan besar hanya akan jadi senjata diplomatik, bukan kebijakan nyata. Karena dalam dunia semikonduktor, yang paling kuat bukan yang paling vokal, tapi yang paling siap secara teknologi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info geopolitik dan teknologi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.